Di banyak sekolah, ujian praktek masih identik dengan hafalan dan tes semata. Namun, di SMP Negeri 3 Cipatat, kami melihat potensi yang lebih besar. Siswa memiliki kreativitas, rasa ingin tahu, dan kedekatan dengan lingkungan sekitar yang belum sepenuhnya tergali dalam pembelajaran konvensional. Di sisi lain, kurikulum menuntut pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, menyenangkan, kontekstual, dan berpusat pada murid. Inilah titik awal kami mengubah ujian praktik menjadi pengalaman belajar yang utuh, relevan, dan mendalam. Tantangan yang kami hadapi tidak sederhana. Bagaimana mengintegrasikan banyak mata pelajaran dalam satu kegiatan yang bermakna? Bagaimana memastikan siswa tidak hanya membuat produk, tetapi juga memahami prosesnya? Dan bagaimana menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, serta komunikasi dalam waktu yang terbatas? Kami membutuhkan pendekatan yang tidak hanya menilai hasil, tetapi juga menghidupkan proses belajar. Kami merancang ujian praktik berbasis proyek terintegrasi lintas mata pelajaran. Siswa tidak belajar secara terpisah, tetapi menghubungkan pengetahuan dalam satu pengalaman nyata. Ibu Bapak, ini adalah pembagian tugas dan koordinator ujian praktek yang sudah kita sepakati. Di antaranya dibagi menjadi 4 tim, ada sosial, STIM, PAIBP, kemudian PJOK. Tim sosial itu terdiri dari mata pelajaran PP, IPS, Prakarya, Bahasa Sunda, dan Bahasa Indonesia. Kemudian di tim STIM ada mata pelajaran IPA, TIK, Matematika, Bahasa Inggris. Dan PAIBP, PJOK karena berdiri sendiri, otomatis mengajar dari guru tersebut. Pembelajaran dimulai dari kehidupan nyata. Siswa mengeksplorasi kearifan lokal di lingkungan mereka, bertanya, mengamati, dan menemukan makna di balik budaya yang ada. Disinilah pembelajaran menjadi relevan, karena berangkat dari dunia mereka sendiri. Pengetahuan kemudian diolah menjadi karya. Siswa menciptakan produk taplak meja dengan teknik tie-dye yang terinspirasi dari budaya lokal, serta merancang alat teknologi sederhana berbasis kelistrikan. Belajar tidak lagi sekedar memahami, tetapi mencipta dan memecahkan masalah. Setiap proses tidak berhenti pada praktik. Siswa menuangkan ide dan pengalaman mereka dalam karya tulis ilmiah. Mereka belajar menyusun argumen, menganalisis, dan merefleksikan apa yang telah mereka lakukan. Inilah pembelajaran yang melatih cara berpikir tingkat tinggi. Hasil belajar dikomunikasikan secara nyata. Siswa mempresentasikan karya mereka menggunakan bahasa Indonesia dengan santun dan bahasa Inggris dengan percaya diri. Mereka belajar bahwa ilmu bukan hanya untuk dipahami, tetapi juga untuk disampaikan. Dalam setiap proses, tumbuh nilai-nilai penting, di antaranya kerjasama, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap budaya. Pembelajaran tidak hanya membentuk pengetahuan, tetapi juga karakter. Selain itu, siswa juga menunjukkan kompetensi personal melalui praktik mandiri. Olahraga membangun ketangguhan fisik, dan pendidikan agama memperkuat nilai spiritual. Pembelajaran menjadi utuh, menyentuh seluruh aspek kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ataya. Saya dari kelas 9C. Di sini saya akan memberikan testimoni terkait ujian praktek yang saya laksanakan kemarin. Ujian praktek kali ini membuat saya menjadi lebih paham dan percaya diri karena langsung belajar dari pengalaman. Biasanya saya hanya belajar dari buku, tetapi di kegiatan kali ini saya bisa langsung membuat dan mencobanya sendiri. Saya jadi lebih paham dan berani menjelaskan hasil karya saya sendiri. Jadi saya akan menceritakan proses dari awal sampai mau presentasi di hari H terkait dengan kegiatan ujian praktek kelas 9 ini.
di awal kita menyiapkan dulu modul, ada dua ujian praktek yang diselenggarakan untuk kelas 9 ini. Ada grup STEAM, kemudian yang satu sosial. Di sini saya sebagai ngebahas tentang yang sosialnya. Awalnya kita menyiapkan modul bersama tim, ada di tim sosial. Kemudian selanjutnya kemarin dan sampai hari ini kita sekarang sedang melakukan proses pembimbingan. Jadi siswa mendatangi pembimbing untuk mendiskusikan hasil pembuatan karya tulis ilmiah. Adapun ujian praktek yang dilaksanakan di PADP adalah yang pertama tentang hafalan surat pendek. Hafalan surat pendek ini terdiri dari 20 surat, dari surat Al-Ikhlas sampai kepada surat At-Tin. Dan yang kedua, ujian yang kedua adalah tentang fikih, yaitu tentang sholat 5 waktu sehari-hari. Tapi kita akan mengujinya adalah di sholat subuh, dari mulai niat sampai dengan bacaan niat sampai dengan salam. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran, di mana membaca Al-Quran ini penekanannya kepada tajwid dan mahrajul huruf. Siswa-siswi SMP Negeri 3 Cipatat, khususnya anak kelas 9, kalian harus menjaga kondisi badan supaya nanti pas saat ujian praktek kalian bisa mengikuti ujian praktek. Bapak sarankan pas saat ujian praktek seluruh siswa wajib mengikuti dalam pembelajaran ujian prakteknya. Mungkin Bapak harap seluruh siswa bisa kondusif dan terjaga ya dalam pas saat praktek ujian. Melalui kegiatan ini, siswa belajar untuk mengintegrasikan pengetahuannya, bekerja sama, dan mengembangkan berpikir kritis, kreativitas, serta cara berkomunikasinya, hingga terbentuk karakter mandiri dan siap menghadapi tantangan yang berat. Bismillahirrahmanirrahim. Ujian praktek yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Cipatat merupakan terobosan dalam mengimplementasikan pembelajaran dalam kehidupan yang nyata. Para siswa di sini ditantang untuk kritis dan mandiri. Mereka diberikan pilihan sesuai dengan minat dan kompetensi dirinya masing-masing. Dalam kegiatan tersebut, para siswa dibimbing, kemudian para siswa diberikan arahan juga keterampilan bagaimana mereka menciptakan suatu produk untuk bekal mereka di kemudian hari. Kemudian dalam kegiatan tersebut para siswa itu digembleng terutama karakternya, yaitu mereka harus bisa mandiri, kemudian mereka harus kritis mencari berbagai data dari berbagai sumber di bawah bimbingan dan arahan guru, dan kemudian juga mereka harus bisa mempresentasikan hasilnya. Dan juga dengan kegiatan tersebut mereka dilatih untuk percaya diri, dan hal yang terpenting adalah mereka mendapatkan pengalaman yang sangat berharga untuk bekal kehidupannya, yaitu mereka dibekali dengan pengetahuan, keterampilan teknis, dan karakter sebagai bekal dan fondasi yang kuat untuk menatap masa depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pembelajaran mendalam, ketika siswa tidak hanya belajar, tetapi mengalami, memahami, dan memaknai. Dan dari sinilah masa depan mereka mulai dibentuk.